Ya. Oke, selamat malam. Malam ini malam minggu yang luar biasa. Terima kasih Anda yang mau menonton bersama kami malam ini. Ya, saya kembali bersama Natalis Ransi dalam acara Bincang Santai. Bincang Santai malam ini tentu saja kita seperti yang janji kami, ya, salah satu sumber inspirasi boleh anak-anak muda. Paling tidak seumuran saya itu kelahiran 84, ya berarti 84, 83, 85, 87 lahir kelahiran itu, ya bolehlah kita sharing-sharing malam ini bersama seperti yang kami janjikan. Om Samrul, kebetulan ini beliau sudah bersama kita walaupun pukul 8 tadi sangat beliau 10 menit sebelum ini sudah bersiap-siap, artinya memang sudah ini mempersiapkan acara kita malam ini dengan begitu baik, ya, dengan temanya adalah apa ini dibaca bahasa Inggrisnya saya tidak Ask terlalu me lancar. anything. Ask me anything, ya, ask me anything, tanya saya apa saja. Tentu saja bersama Om Samrul. Tentu saja Om Samrul sekarang itu sebagai area manajer PT Esta dan Aventura Sulawesi Tenggara. Ini luar biasa. Sebelumnya di perusahaan ini beliau ini banyak sekali perusahaan yang mungkin, ya, yang sudah, bukan saya perusahaan tetapi daerah-daerah seluruh Indonesia hampir sudah dikunjungi sama beliau. Makanya kita malam ini berkesempatan sangat baik untuk berbincang bersama beliau ini. Santai tapi serius, ya. Santai tapi serius. Itu yang menjadi tema atau menjadi fokus kita malam ini. Baik. Saya, ya, tepat pukul 20 akhirnya sekarang. Oke, saya sapa kembali yang baru bersama tentang menonton kami di live Facebook. Saya Natalis Ransi. Kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, Om Samrul. Ya. Om Samrul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak baik. Alis. Ya, posisi di mana ini, Om? Saat ini posisi lagi di rumah santai. Tadi kebetulan tadi sudah ngantor, hari Sabtu tetap ngantor. Ya, jadi ambil waktu malam minggu buat ya seru-seruan deh sama teman-teman yang ada di dunia maya dan teman-teman yang ada di sekitaran Kendari dan Sulawesi Tenggara. Baik. Terima kasih sekali lagi Om Samrul sudah berkesempatan malam minggu ini. Saya tahu bahwa malam minggu ini biasa bersama keluarga, anak-anak tercinta, istri tercinta. Saya minta maaf kepada anak dan istri tercinta malam ini. Waktunya Bapak ini saya ambil lagi beberapa jam ke depan. Janji kami sampai pukul 21. Ya, kami serahkan kembali Om Samrul ke ya. Oke, terima kasih Pak Tarlis. Mungkin ya mungkin kita akan kembali flashback gimana perjalanan hidup. Tapi langkah lebih baiknya sebelum saya lanjut, saya akan perkenalkan diri dulu deh. Siap. Silakan. Tahu siapa sih Samrul, siapa sih Samrulnya ini, siapa sih apa hubungannya dengan Pak Natalis apa? Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terutama sahabat saya, saudara saya, Pak Natalis Ransi yang sudah memberikan kesempatan untuk live malam ini. Karena saya biasanya hanya live-nya langsung ke karyawan, langsung ke teman-teman, tapi live secara di dunia mayanya itu nggak pernah sama sekali ya. Oke, nama saya Samrul, biasa dipanggil Arul, biasa juga dipanggil kalau anak kantor sih manggilnya Pak Sem. Biasanya Pak Sem ya. Transformasi yang luar biasa. Ya, titel belakangnya sih ditambahin itu SSI, Sarjana Sains. Kebetulan saya juga alumni FMIPA tahun 2008 ya, Pak Talis ya. Iya, sama. Jurusan kimia. Jadi pasti ada yang bertanya-tanya, kok orang kimia bisa terjun ke perusahaan pembiayaan sih? Gimana caranya? Nah, itu nanti yang akan kita kilas balik seperti apa nanti tips and triknya untuk masuk di dunia itu, karena banyak teman-teman saya yang sering mengatakan bahwa Pak Sem, kok orang kimia masuk ke dunia leasing, nyambungnya di mana? Saya bilang itu akan memunculkan pertanyaan, tapi sebentar akan kita kita kembangkan di diskusi. Coba kupas satu-satu supaya kita coba share ke teman-teman. Siapa tahu ada yang mungkin teman-teman akan mengambil jalur, oh ya saya akan ke swasta dengan cara ini dan saya akan mengambil jalur yang resmi. Jadi teman-teman bisa nanti kita berkolaborasi di situ. Untuk saat ini posisi saya itu sebagai area manager Sulawesi Tenggara di PT Esta dan Aventura, dan kebetulan saya baru join 1 tahun lebih
Dan kebetulan kemarin di bulan April tahun 2019 saya join di PT Estadana Ventura. Tapi flashback ke belakangnya saya akan cerita supaya teman-teman tahu gimana caranya perjalanan karir saya mulai dari kuliah gimana, terus bercengkrama berkomunikasi dengan teman-teman yang dulunya di lab lab matematika MSc ya Pak Talis ya, Matematik Student Center. Akhirnya nanti di situ saya dikatakan Samrul bukan orang kimia loh, tapi orang matematika karena seringnya ke MSc itu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya saya akan cerita perjalanan karir saya mulai dari awal kuliah sampai saat ini supaya teman-teman bisa tahu pelajaran atau hikmah yang bisa teman-teman ambil semua. Pertama, saya ngambil jurusan kimia Universitas Haluleo, tahun masuknya itu adalah 2003. Kebetulan saya ngambil jurusan kimia dan awal-awal kuliah saya memang agak sulit karena pada saat SMA saya yang namanya kimia tidak pernah yang namanya konsisten untuk mempelajari itu. Tapi ujung-ujungnya masuk pada saat kuliah. Semester awal, semester pertama dan kedua, ya mungkin agak kalau dibilang mesin agak ini ya, maksudnya agak sedikit melambat seperti itu. Tapi pada saat saya pahami bahwa sebenarnya inilah yang menjadi jadi nasib saya untuk masuk kimia dan saya harus pelajari. Nah, dari semester 3 sampai semester 4 ke semester 4-nya alhamdulillah saya mendapat kesempatan menjadi asisten dosen. Pertama kali saya pegang menjadi asisten dosen itu adalah pegang mata kuliah kimia kimia analitik kemarin. Nah, seperti itu. Jadi jalan terus jalan akhirnya diberikan tanggung jawab sampai semester akhir diberikan tanggung jawab untuk memegang beberapa mata kuliah dasar praktikum. Di antaranya itu adalah mikrobiologi umum sama satu lagi lupa ya. Yang jelas ada 3 waktu itu. Nah, sementara berjalan pada saat saya menjadi asisten itu di akhir-akhir ujung saya kuliah itu banyak aktivitas-aktivitas yang saya ikuti di tingkat fakultas sama tingkat universitas. Di antaranya pengurus Dewan Pengarah BEM, Badan Eksekutif FMIPA, kebetulan sama Pak Natalis juga sebagai pengurus. Nah, di situ saya selama beberapa periode jadi Dewan Pengarah. Nah, setelah jadi Dewan Pengarah itu sempat masuk ke Dewan Pengurus BEM eksekutif universitas juga, dan kebetulan kemarin itu saya masuk di bagian pendidikan, bidang pendidikan, analisis sebagai anggota biasa. Nah, kebetulan setelah itu saya menyelesaikan studi itu di tahun 2008, itu di bulan Maret, itu wisuda, dan di situ mulai saya berpikir. Dan pada saat saya sebelum selesai itu sudah mulai kerja di luar, yaitu di PNPM Mandiri Pedesaan. Kebetulan waktu itu saya jadi staf audit yang untuk di Satker Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pada saat saya sudah di tugas-tugas akhir itu saya ikut yang namanya sebagai staf audit di PNPM Mandiri Pedesaan, dan alhamdulillah itu satu kelebihannya adalah saya dapat biaya tambahan buat untuk nyelesain studi saya. Apalagi kemarin saya penelitian banyak bahan alat yang saya gunakan dan itu membutuhkan biaya, dan alhamdulillah itu saya syukuri bahwa itu bisa saya pergunakan untuk menyelesaikan studi saya. Lanjut dari itu, saya pada saat selesai, mungkin pertanyaannya ada apa? Kenapa saya harus mengambil langkah untuk masuk ke dunia pembiayaan? Awal ceritanya seperti ini. Pada saat saya jadi asisten dosen di fakultas, pada waktu itu saya coba untuk melamar ke PT Antam yang ada di Pomalaa, dan waktu itu saya sempat yang namanya ikuti tes, dan akhirnya mungkin karena rezeki, mungkin di fase terakhir, pada saat di fase terakhir itu cuma berdua. Setelah selesai tes itu, ternyata yang lulus adalah teman saya yang tes itu, Tam. Nah,
dari situ kira-kira dari bulan 3 saya selesai, setelah bulan 8 saya memasukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan yang notabene-nya saya masih baru sekali dan tidak tahu apa-apa untuk melakukan yang namanya lamaran kerja seperti apa, interview seperti apa, nanti berhubungan dengan seorang HRD. Nah, pada saat itu ada teman saya, kebetulan beliau juga adalah alumni kimia 2008, namanya Pak Amiruddin. Nanti kalau misalnya Pak Amiruddin, Pak Amir, itu kalau misalnya dia lagi live, terima kasih sudah menyampaikan kemarin kesempatan untuk bergabung awalnya di PT Nusantara Surya Sakti yang ada di Kendari. Awalnya saya juga berpikir, saya kok orang kimia masuk dunia pembiayaan, kayaknya sia-sia dong saya kuliah. Gitu kan Pak Natalis? Nah, sampai sejauh itu saya berpikir, lah kesempatan itu sudah ada, kenapa saya tidak ambil? Nah, dari pemikiran seperti itu, saya berpikir, dan saya harus melakukan yang namanya pilihan, tinggalkan dunia kampus atau masuk ke dunia pembiayaan yang memang notabene-nya masih baru buat saya. Nah itu, jadi itu pilihan, makanya saya bilang pilihan itu menentukan segala-galanya ke depan. Begitu kan Pak Natalis? Hari ini salah memilih, bisa jadi kemana-mana nantinya. Kayak gitu. Siap. Nah, gitu, saya lanjut ya. Lanjut. Kita masih punya banyak waktu. Dan kepada yang menonton, sekali lagi, Pak Samrul sudah mengundang kita untuk sama-sama live. Silakan di-join untuk kita bergabung malam ini. Silakan, lanjutkan Pak Samrul ya. Terima kasih Pak Natalis. Saya tambah semangat nih menceritakan gimana nanti perjalanan karirnya. Nah, awalnya saya masuk itu, saya cerita aja, awalnya saya masuk itu, saya masih blank sama sekali tentang pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ternyata saya masuk itu harus dites dulu selama 3 bulan di lapangan. Nah, posisinya kemarin itu awal-awalnya itu sebagai CMO, Credit Marketing Officer. Itu Credit Marketing Officer itu cari berkas, berfungsi sebagai seorang marketing, sekaligus seorang survei. Nah, itu. Jadi, ini 3 hal yang membuat saya berpikir, lah saya orang kimia kok bisa-bisanya harus kerjain lapangan. Nah, sementara egonya saya adalah sarjana S1, masa mengerjakan pekerjaan lapangan. Itu kan ego, tapi saya kembali berpikir bahwa memang nasib saya sudah di sini dan harus saya jalani. Nah, 3 bulan itu saya jalani, itu alhamdulillah berjalan lancar waktu saya jadi marketing, melakukan survei, menganalisa semua di lapangan, dan akhirnya pada saat kesempatan itu saya diberikan kesempatan kepada atasan saya untuk yang namanya tes sebagai seorang CA. Kalau bahasa kerennya sekarang CA, kalau di perusahaan sebelumnya itu CMS, Credit Marketing Supervisor, CMS namanya. Jadi sebagai seorang CA, nah dikasih kesempatan untuk menduduki posisi itu. Dan alhamdulillah perjalanan panjang yang harus saya lewati, 8 bulan setelah join di PT NSS Kendari, saya dimutasi ke Bali selama setahun dari posisi yang sama. Nah setelah posisi setahun di Bali, saya kembali dipanggil ke HO sebagai seorang anak data. Kemarin tuh natanya sebutannya DCA. Nah, DCA di sana saya berproses belajar, menimba ilmu di sana, dan akhirnya sampai pada putusan untuk pembukaan cabang Aceh dan Medan pada waktu itu. Akhirnya saya ditawarkan karena saya lagi masih masih punya kesempatan, akhirnya saya terima untuk ke Aceh karena boro-boro saya ke sana boro-boro mau tidak terima itu mau sampai kapan saya bisa mengunjungi yang namanya Ujung Nusantara di Aceh. Nah, kemarin saya langsung terima dan di sana alhamdulillah sampai 8 bulan, di situ bolak-balik antara Medan sama Aceh. Nah, setelah 8 bulan itu saya kembali, itu tetap posisi sebagai seorang CA, Credit Analyst atau Credit Marketing Supervisor. Dan sampai di perjalanan itu 8 bulan saya dimutasi ke cabang Unaha. Nah, cabang Unaha itu saya di sana berfungsi sebagai CA, dan pada saat itu 3 bulan setelah saya menyelesaikan semua masalah yang terjadi di Unaha, akhirnya saya ditawarkan sebagai seorang PIC marketing. Nah, PIC marketing itu kembali lagi saya berpikir di situ. Lah, saya orang analis disuruh belajar marketing, disuruh posisi marketing. Nah, itu selalu saya bilang, kayaknya ini sudah rezeki saya, kayaknya ini sudah nasib saya untuk
mengambil pekerjaan itu. Akhirnya saya terima tawaran itu. Nah, alhamdulillah Pak Talis, itulah yang membuat saya mengerti antara dunia analis sama dunia marketing itu sangat jauh sekali. Kalau marketing kan punya istilahnya bahasa kasarnya cium-cium berkas, sudah bisa. Tapi kalau analis dia harus proses gimana validasi datanya semua harus. Tapi kelebihan yang saya ambil dari background saya, basic saya sebagai analis itu mengajarkan teman-teman marketing saya, teman-teman sales saya adalah gimana caranya supaya itu berkas-berkas mana yang bisa di-ACC oleh seorang CA. Nah, itu yang saya ajari ke mereka, dan selalu saya berpikir ketika saya ajari ini mereka lakukan, itu akan membuat mereka terus mengupdate diri sendiri untuk bisa belajar lebih jauh lagi. Nah, alhamdulillah 2013 saya diangkat waktu itu jadi BM Kendari. Nah, BM Kendari juga jadi branch manager di Kendari itu dari awalnya beberapa cabang, akhirnya pengembangan sampai kemarin tuh 6 sampai 7 ya, kalau saya salah ingat kemarin itu. Nah, di situ saya mulai belajar bahwa jadi seorang manajer itu tidak hanya ayo kita teriak-teriak, ayo kerja begini, mana telunjuk jalan ke situ, semua harus dikerjakan seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata ada skill-skill yang harus kita punyai sehingga kita bisa berhasil untuk menjadi mentor kepada kawan-kawan yang ada di bawah. Jadi istilahnya saya tidak pernah memanggil karyawan itu sebagai bawahan saya, tapi saya memanggil teman-teman. Teman itu akan berpikir bahwa kita sama-sama punya aset di perusahaan itu. Jadi saya selalu, ayo teman-teman kita gerak, ayo teman-teman kita gerak. Jangan nanti berpikir Anda atasan, saya bawahan, itu sudah akan membuat nanti pembedaan yang ini. Nah, setelah 2013 itu, nah kebetulan 2014 itu saya dimutasi ke cabang Kolaka, sempat saya berkantor di cabang Kolaka, dan pada akhirnya saya resign di bulan 5 2014. Nah, perjalanannya lagi ketika saya sudah resign, masuk kembali lagi ke PT Simpatik Citra Adi Sarana, dan di situ saya ditawarkan sebagai head HRD. Nah, sebelumnya saya sebagai BM, sebelumnya sebagai orang marketing, sebelumnya sebagai seorang analis, ditawarin lagi jadi orang HRD. Nah, itu lagi-lagi sebagai tantangan. Tapi saya merasa bahwa dengan pengalaman, dengan jam terbang yang ada, itu bisa membuat itu kesempatan untuk menjadi seorang HRD. Jadi saya langsung terima tawaran itu, dan alhamdulillah cuma berjalan 6 bulan, itu saya ditawarin lagi jadi kepala cabang di Bau-Bau, sampai akhirnya di 2016 di bulan Mei. Dan pada saat saya masih menjabat sebagai kepala cabang di cabang Bau-Bau, itu selama hampir 2 tahun, itu saya ditawari di-hire oleh PT Financial Multifinance yang ada di Batam. Nah, itulah perjalanan karir. Akhirnya sampai di sana di Batam juga banyak hal yang awalnya saya belum pelajari sama sekali. Awalnya saya di bisnis elektronik, white good. Akhirnya dikasih kesempatan oleh GM saya untuk pindah di divisi motor. Di divisi motor, akhirnya selama sampai 3 tahun itu jadi BM di situ. Dan alhamdulillah di tahun 2018 itu saya jadi DBS Achievement Nasional untuk bisnis KMB kalau untuk di Credit Plus. Nah, sampai di tahun 2019 itu selama 3 tahun di sana, saya juga tidak menutup diri untuk tidak menerima tawaran dari luar, karena pada saat itu saya mengharap saya bisa pulang ke kampung saya, balik ke Sulawesi, ke Kendari untuk membangun yang namanya Sulawesi. Nah, akhirnya kesampaian pada saat di bulan April itu. April tahun 2019 saya ditawari menjadi seorang, alhamdulillah saya upgrade naik grade, ditawari sebagai area manajer Sulawesi Tenggara. Nah, itu yang menjadi perjalanan karir saya sampai saat ini, dan pelajaran-pelajaran yang saya temui, yang saya alami, terus yang saya dapatkan itu merupakan pelajaran terbaik buat saya saat ini. Dan selalu saya berprinsip bahwa jangan pernah puas untuk belajar. Jangan pernah puas dengan posisi Anda saat ini, karena ketika Anda puas, Anda tidak akan bisa berkembang.
seperti itu. Itu untuk pengantarnya dulu, Pak Talis. Mungkin terlalu banyak berair mulut ya, tapi ini perjalanan karir saya Iya, tidak apa karena sejatinya bahwa kita memang acara bincang santai ini paling tidak bisa memberi inspirasi kepada adik-adik yang lain. Bagi teman-teman yang baru menonton, ya sekali lagi saya perkenalkan Om Samrul ini adalah istilahnya itu letting atau angkatan namanya ya. Angkatan saya di Fakultas MIPA, walaupun kami berbeda program studi. Beliau ini di program studi kimia, saya waktu itu kebetulan di program studi matematika, tetapi secara pertemanan ya, friendship dan sebagainya, persahabatan itu kami boleh dibilang sampai keluar dari kampus atau keluar dari Fakultas MIPA itu betul-betul selalu saling support begitu ya. betul. Ya tetap namanya silaturahmi tetap jalan. Gitu ya. Jadi ini memang kami sudah secara fisik sudah sangat lama tidak berjumpa, tapi di media sosial ini sering saling menyapa dan lain sebagainya. Iya. Sekali lagi bagi Anda yang mau bergabung ya, kami coba share dulu dia punya link untuk bergabung ya di kolom komentar. Silakan yang mau bergabung, kami bersama di Zoom malam ini, silakan atau kita coba ini dulu ya. Terima kasih untuk 9 orang yang sudah menonton. Baik, ada Juliana Lestari, ada Jumadilani, ada Maximus, ada Asnawati Munandar ya. Ada juga Rosika, ada Ririn Sofian sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Dan sudah ada komentar tadi dari Muhammad Reynaldo Karim. Halo Pak Bos. Siap itu kenal itu. Yeah. Walaupun cuma kenal hanya di lapangan. Lapangan tangkis. Tapi kalau Pak Reynaldo memang kita sempat kenal. Tapi beliau sekarang awalnya di PT kemarin itu. Tapi sekarang sudah di Credit Plus di Finansia. Iya, siap. Beliau sudah mengikuti jalan saya. Mungkin sedikit lagi mungkin akan mengikuti ke belakang di belakang saya lagi. Tersesat di jalan yang benar ya. Iya, betul. Ya, sekali lagi tadi ada disampaikan bahwa sudah ada sedikit pengantar dari Om Samrul. Tema besarnya adalah Ask Me Anything. Jadi kita akan tanya-tanya Om Samrul ini dari segala pihak. Ya, dari segala penjuru. Tadi sudah disampaikan pendidikan maupun awal karir serta apa yang sekarang ditekuni beliau. Beliau saat ini sekali lagi di PT Esta Dana Ventura ya Pak? Iya, betul. Area Manager Sulawesi Tenggara ya. Jadi apa itu Esta Dana Ventura boleh ditanya juga tadi, tapi paling tadi sudah dikasih gambaran ke kita ya. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, ini kan yang paling seru ini kalau kita tanya-tanya tentang asmara ini. Aduh. Kayaknya ini flashback lagi ke belakang ya. Ini Om Samrul ini kan saat ini sudah berapa putra putri? Alhamdulillah sekarang. Halo Om. Nah, ini agak terganggu kita. Mudah-mudahan tidak. Ya, oke, lanjut. Ya, sudah berapa putra putri Om? 2 putra. 2 putra, sudah ada 2 jagoan. 2 jagoan ya. Ya tentu saja yang mendampingi hanya 1 ya. Ya, tetap yang mendampingi tetap 1. Bisa ada bocoran Om? Kapan dikenal apa Om? ini? Kapan dikenal? Nah, sebenarnya kalau mau cerita kayak gini kayaknya kembali ke cerita asmara ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit bocoran dikit aja ya. Itu untuk yang pendamping sekarang itu adalah teman sekaligus sesama pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa kemarin. Itu awalnya cuma teman. Cuma ya. Karena perjalanan karir saya maksudnya sering keluar daerah, keluar kemana, akhirnya ya
ujung-ujungnya jodohnya juga tetap kembali ke Kendari seperti itu. Jadi Walaupun banyak cobaan, ujian, long distance, apa segala ya, itulah namanya hidup. Itu cerita hidup. Mudah-mudahan dua arah ya, bahwa yang mendampingi adalah orang yang sangat beruntung memperoleh Om Samrul, dan Om Samrul juga merupakan orang yang sangat beruntung memperoleh yang sekarang mendampingi Om Samrul ya. Sesama beruntung. Sesama beruntung ya. Semoga ini semoga sehat selalu ya, mendampingi maupun kedua anak tercinta Om Samrul. Ya, sehat selalu ya. Ya, baik teman-teman. Ini saya lihat sudah ada beberapa lagi yang menonton. Ada Irma Irfon. Ini lighting kita di MIPA dulu. Kemudian ada juga junior kita, ada Leo Iman Hamid. Wah, sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar Anda mau bertanya atau mau bergabung bersama kami di Zoom, aplikasi Zoom. Itu linknya sudah kami sebarkan di kolom komentar daripada live Facebook ini. Ada di komentar saya, ada juga di status Facebook dari Om Samrul itu sendiri ya, bisa dilihat di sana. Nah, kita coba bahas lagi perusahaan yang sekarang lagi ditangani Om Samrul ini. Kalau bisa tahu Om, ini di Sulawesi Tenggara ada berapa cabang ini Om? Dan untuk ke Sulawesi Tenggara sendiri itu saya coba pilih satu-satu. Di Kolaka itu ada 3. Itu cabang mikro 1, terus cabang mikro pemala 1, sama cabang UKM. Ke UKM itu agunan motor, gunan BPKB mobil sama motor. Terus di Rawuta 1 di Kolaka Timur itu terus yang di Unahannya ada 2, itu ada mikro sama UKM 2 cabang. Terus Kendarinya ada 4, itu 3 cabang mikro itu ada di Baruga, ada di Poasia sama Mandonga. Terus yang satu lagi UKM Kendari namanya. Jadi secara cabang, secara ininya sudah ada 10. Tapi ya? Sudah ada 10 untuk area Sulawesi Tenggara. Tapi ya akibat karena COVID ini, akhirnya semua plan yang kita sudah susun itu semua berhenti dulu, di pending dulu untuk melihat situasi ke depannya. Tapi mudah-mudahan dengan mulai ada maksudnya sudah mulai ada kejelasan nanti ke depannya, tetap kita akan tambah cabang, dan diantaranya mungkin sedikit bocoran, kemungkinan besar mungkin area-area yang akan saya tambah nantinya itu Bau-Bau mungkin ada. Terus nanti di Konawe Selatan itu ada, terus nanti Bombananya ada, terus di Unahanya juga ada. Nah itu Kolaka mungkin akan tambah 1 lagi, mungkin sekitar cabangnya sekitar 20-an lebih ya. Itu kalau misalnya semua bisa jalan sesuai dengan plan. Tapi lagi-lagi ini kan segala sesuatunya kita hanya merencana, tapi ada yang lebih kuasa untuk segala-galanya seperti itu. Dan sedikit mungkin bocoran untuk Pak Talis dengan teman-teman semua yang sedang live di Facebook kami. Tujuan saya untuk mengembangkan pembukaan cabang itu adalah mengurangi yang namanya pengangguran di setiap daerah. Jadi sesuai dengan moto saya, pay it forward. Jadi saya membayar mereka dalam bentuk uang, tapi mereka yang meneruskan kebaikan itu. Jadi itu yang selalu saya ajarkan. Ketika kita melakukan sesuatu, itu jangan berharap itu akan dikembalikan ke kita, tapi harapannya adalah mereka yang kita sudah rekrut itu bisa meneruskan buat untuk lingkungannya dan keluarganya seperti itu. Jadi saya selalu mengajarkan ke mereka harus bersikap seperti itu. Luar biasa ya. Sangat menginspirasi. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu kawan kami ketika kuliah yang selalu ketika ada beliau ini suasana langsung menjadi ceria seketika itu ya. Tidak ada mantap. Tidak ada kalau mendung tiba-tiba Om Samrul datang tiba-tiba langsung ada ceras ya. Dan paling ribut mungkin. Tidak apa tentu saja masing-masing punya karakteristik berbeda setiap orang, dan
itu adalah mungkin karunia ya, karunia Iya, yang betul. diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga boleh jadi kita dalam segala diskusi kita selama ini bisa lancar, bisa tidak ada kendala begitu. Saya kira itu yang paling penting. Ini ada Kakak Milan 22, ini panjang sekali namanya. Ini angkatan 2006 ini. Angkatan 2006 mau ikut ya. katanya, ya silakan ikut di Zoom. Ya, silakan join aja. Kita terbuka untuk diskusi malam ini bersama Om Samrul. Sekali lagi Om Samrul saat ini menduduki jabatan Area Manager pada PT Esta Dana Ventura Sulawesi Tenggara. Ya, tadi kita sudah mulai bincang-bincang sedikit ya, ada pengantar, kemudian ada ternyata di perusahaannya sendiri sekarang Om Samrul ini ada rencana untuk berbuat menambah cabang, hanya karena ada COVID ini maka beberapa skenario ditunda dulu sementara, tapi beliau tetap optimis akan melakukan beberapa hal yang menjadi pengembangan, di mana tadi salah satu visinya, salah satu hal yang paling kita harus apresiasi bahwa tujuan dari Om Samrul adalah mengurangi namanya pengangguran di tentu saja daerah kita ini ya, begitu. Nah, ini Om, kita sudah menit ke-30 ini. Mungkin kita coba sapa-sapa dulu mungkin. Silakan Om menyapa teman angkatan baik di kimia maupun terkhusus di, kalau saya tidak salah kan yang mendampingi sekarang ini kan bagian dari matematika dulu. Iya, statistik dong. Iya. Salah satu alasan kenapa sering sekali ke MSc ini kan boleh dikata itu sebenarnya ya. Ada maunya ya. Buka kartu aja. Itu kira-kira ya. Disapa-sapa dulu Om teman-teman kita. Oke, teman-teman FMIPA yang kenal saya, walaupun mungkin kita jarang berkomunikasi, tapi paling tidak dengan cara seperti ini teman-teman saya bisa sampaikan, terutama yang pengurus BEM waktu itu, BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin tahun berapa ya Pak Talis kita? 3 periode ya? Iya, mulai 2005 kalau saya tidak salah. 2005 sampai 2008. Terus anak-anak terutama anak-anak kimia yang selalu ya pada saat itu saya waktu jadi asisten asdos juga ya mungkin agak kejam-kejam dingin, mohon maaf ya, belum sempat melakukan permintaan maaf. Terus teman-teman saya yang anak MSC ya, Pak Ahdar, Pak Samit, terus Pak Amir, terus Arin, terus Pak Randi Ridwan, kayak semua semoga sehat dan sukses selalu, tidak kurang. Ketua BEM-nya mana tidak gabung ketua BEM-nya ini, ya kan? Om Boma ini mana dia nih? Mana Pak Boma yang selalu bikin suasana agak cetar-cetir kayak gitu. Nah, terus lagi teman-teman yang beberapa perusahaan termasuk PT Nusantara Surya Sakti Cabang Unaha, terus PT Nusantara Surya Sakti Cabang Bangli di Bali, terus PT Nusantara Surya Sakti Cabang Darussalam Aceh. Kalau misalnya lagi live, salam semua, salam sukses buat kita semua. Terus untuk yang PT NSS Cabang Kendari yang beberapa selama 2 tahun, mungkin 2 tahun saya pegang itu, terima kasih supportnya semua. Terus untuk khusus buat teman-teman yang di PT Simpatik Kendari, Simpatik Bau-Bau, terus PT Finansia Multifinance Credit Base Batam. Halo teman-teman saya yang di Batam, mudah-mudahan sehat semua. Ingat apa yang saya ajarkan, apa yang saya selalu sampaikan itu diingat-ingat, karena kesuksesan itu tidak harus mahal, tapi pada saat kita konsisten, pada saat kita komitmen, itu kita akan sukses. Dan teman-teman semua area Sulawesi Tenggara, PT Esta Dana Ventura, baik Sulawesi Tenggara maupun yang ada di Nusantara, yang mengenal saya dan sempat bergabung, ayo kita sama-sama berikanlah pertanyaan ke saya, apa yang menjadi pertanyaan teman-teman bisa disampaikan di sini. Ini tujuannya kita untuk membangun kita semua, bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi cita-cita kita, itu harus kita wujudkan. Seperti itu Pak Talis.
Jadi semua sudah seluruh Nusantara ini, baik Lombok, Lampung, terus Pekanbaru, terus Medan, yang pernah saya tempat-tempat yang saya singgahi termasuk teman karib saya di Batam, itu ada teman saya sering keluar negeri, ada satu itu kemana-mana saya ke Singapura Siapa ikut. itu? Nah, itu laki itu Oh. Pak Rinto namanya, Pak siapa namanya kemarin lupa, CA-nya Credit Plus Batam. Nah itu kemana-mana saya dia ikut, ke Singapura, ke Oh Malaysia ya. ikut. Cuman satu itu kemarin yang selalu dia ikut, Pak berani enggak kita ke sana? Saya bilang ayo kita berani. Yang penting bahasa Inggris kita udah mulai mantap. Dia bilang oke kita mantap, sampai keliling-keliling ke Malaysia seperti itu. Iya, Jadi iya. teman-teman saya yang belum saya sebutkan satu persatu, Ya. terutama teman-teman saya yang 3 area kecil yang ada di Sulawesi Tenggara untuk PT Esta Dana Ventura. Kalau lagi live itu kalau untuk Kolaka Pak Almu Hajir, terus di Konawenya Pak Rizal, kalau di Kendarinya Pak Rinto. Nah, mereka semua adalah Mereka semua adalah rekan kerja saya dan punya aset di perusahaan ini untuk mengembangkan perusahaan jauh lebih lebih sukses lagi ke depannya seperti itu. Nah, sudah ada pertanyaan Pak Talis? Ini kayaknya masih malu-malu ini. Tidak apa, saya saja yang bertanya ya. Enggak apa-apa, tetap saya jawab. Tadi saya ternyata ya salah satu salah satu pengalaman yang boleh dibagikan adalah ketika bertugas di Batam, Pak Samrul, ya kita tahu secara geografis Batam itu daerah yang dekat dengan Malaysia maupun Singapura. Jadi Pak Samrul dengan beberapa kesempatan bisa berkunjung ke dua negara tersebut ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan ke kita pengalaman apa yang boleh dibagi, tentu saja yang tidak bersifat rahasia. Asik. Yang boleh diketahui oleh umum, terutama kalau ada juga teman-teman kita yang mau bercita-cita iya, siap. Ke Amerika, ke Malaysia, ke Singapura atau lewat, ke Malaysia. Nah, lewat gini Batam, ya, teman-teman. lewat Batam bisa dikasihkan. Lewat Batam bisa. 2 tahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu, Jadi kan karena masih 2019. Informasinya saya kira masih update, masih bisa dipakai untuk tahun. Masih bisa. Untung gini ya, kalau untuk di Singapurnya sendiri kan kemarin waktu mau ke sana kan ngelihat teman-teman semua kok tiap weekend ke Singapura ngapain mereka, terus tiap weekend ke Malaysia ngapain mereka. Jadi rasa penasaran itu muncul. Ujung-ujungnya apa? Langsung ya udahlah saya coba urus deh paspor di sana di Batam, dan alhamdulillah kemarin paspor Batam. Makanya di bulan Agustus ya, kalau nggak salah kemarin tuh bulan Agustus atau Desember ya, itu saya ke Singapura bareng CA saya yang kemarin Pak siapa ya namanya, lupa aku. Nah itu awalnya sih kita masih ragu untuk ke sana, tapi dengan informasi yang kita dapatkan dari teman-teman yang pernah ke sana, itu kita bisa dengan budget minim itu bisa ke sana. Nah, untuk sekedar informasi, waktu tahun kemarin ya, waktu saya di Batam, itu kalau biayanya itu 350.000 PP. Itu tiketnya itu sampai berlaku sampai sebulan atau nggak salah sebulan atau seminggu ya. Tapi pada waktu itu saya hanya ke Singapura itu cuman sehari. Itu untuk ngetes dulu, test drive namanya. Itu karena belum tahu kemana-kemananya, akhirnya saya beranikan diri bersamaan dengan teman saya itu yang dari Batam ya untuk mengunjungi Singapura. Jadi memang sih perjalanannya agak seram-seram katanya sih, kalau nggak tahu bahasa Inggris nanti tidak bisa ini. Tapi ya yang jelas dengan kelebihan fasilitas sekarang yang ada namanya Mbah Google, ya itu bisa dibantu untuk perjalanan ke Singapura. Jadi tempat-tempat yang kita kunjungi itu sudah jelas mau kemana-mana seperti itu. Jadi itu murah kok kalau ke Batam, tapi ke Singapura. Tapi kalau mau belanja jangan di Singapura ya teman-teman semua, karena pernah sempat kemarin itu makan di KFC aja untuk tahun yang kemarin waktu saya di sana itu sekitar $7,5 dikali 9.000 itu sekitar berapa ya? Nah itu agak mahal di sana. Tapi kalau untuk barang-barang itu kebanyakan itu barang Indonesia kok. Itu kalau di Singapura. Tapi ya nggak tahu lah, kemarin kan pada saat yang saya kunjungi toko itu memang terpajang itu made in Indonesia, made in Indonesia.
Nah, tapi kalau misalnya mau refreshing atau berdharma wisata di sana, cocoklah untuk ke Batam gitu. Kalau untuk belanja, saran saya jangan deh, karena di sana standarisasinya cukup tinggi seperti itu. Nah, terus yang untuk yang ke Malaysianya kemarin itu berdua juga, itu saya jalan ke sana, itu ada sekitar 3 hari ya ke sana. Saya keliling pertama ke ini dulu, ke lupa ya kemarin itu. Pokoknya istilahnya ke Malaysia juga itu tidak terlalu banyak makan biaya juga. Terus tiketnya sama taxnya itu udah include juga 350 ya kemarin. 350 sekitar 500-an ya. 500-an. Nah, itu sudah include dengan taxnya. Kesananya untuk yang dari tempat ke Kuala Lumpurnya itu sekitar 35 ringgit Malaysia, 350 ringgit Malaysia ya untuk perjalanan dari apa kemarin itu, lupa tempatnya. Nah, itu teman-teman semua kalau misalnya, dan di sana pun sudah ada Grab, sudah ada fasilitas ini, yang jelas mau kemana-mana itu sudah gampang kalau untuk di Malaysia. Jadi jangan takut kalau misalnya mau bertraveling ke luar negeri seperti itu. Yang penting HP-nya sudah smart, itu bisa semua gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya mau perjalanan ke luar negeri, jangan takut karena karena kalau misalnya teman-teman mau ngambil via Batam itu saya bilang tidak menguras kantong karena yang jelas yang menguras kantong itu pada saat teman-teman semua belanja di sana. Nah itu. Tapi kalau di Malaysia ya masih mending ya. 1 ringgit Malaysia itu 3.500 atau 3.000 ya kemarin waktu itu. Tapi masih masuk akal lah. Pada kalau di Singapura waktu itu 9.000 atau 9.500 lah per $1 Singapura. Itu perbandingannya dengan rupiah. Jadi agak mahal kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sih kalau misalnya mau rencana ke luar negeri, mau ke Singapura atau ke Malaysia, mending via Batam. Via Batam, nanti di sana kita ngebeli tiket. Beli tiket nanti perjalanan sekitar 30 sampai 45 menit untuk Batam Singapura, terus untuk Malaysia itu ke kemana yang dekat-dekat di sini, apa ya kemarin lupa, Johor ya, ke Johor sekitar hampir 1 jam gitu. Hampir 1 jam itu kita lewati Singapura, Pulau Singapura. Jadi ya kalau misalnya mau berpetualang, bertraveling, silakan lewat via Batam. Tapi kalau misalnya budgetnya banyak, ya silakan Jakarta langsung Singapura atau Jakarta langsung Kuala Lumpur, KL. Oke. Siap. Jadi tadi Om Samrul sudah tentu saja di Kendari, kemudian sempat tugas di Bali, kemudian ke Aceh, ke Medan, ke Batam, ya luar biasa, ke Bokau sudah, dan seterusnya. Itu memiliki, kalau pengetahuan ya kita bisa baca, kita bisa dengar, kita bisa nonton, tapi kalau pengalaman, itu yang mahal. Nah, itu. Seperti yang disampaikan Om Samrul tadi ya, jadi yang ini kadang-kadang pengalamannya itu, mengalaminya secara real itu yang mahal. Karena kalau sekedar pengetahuan ya kita bisa dengan membaca, mungkin bisa dengan melihat video, tetapi ini ada komentar dari Fadli Al-Desi. Ayo Tamurin, pasti ada lowongan kerja. Nah, ini mungkin ini Atta, biasa kami panggil Atta ini ya. Iya, Atta. Dia sempat ini juga join di NSS Kendari. Waktu itu saya masih jadi BM di sana. Itu si Atta ya, Atta. Siapa lagi namanya nih? Tam Kakak Mila 22 ini ya? Iya, kok namanya panjang sekali nih. Iya. Jadi kalau mau join silakan, kalau mau tanya langsung ke Om Samrul itu kami iya, sudah itu. join. Itu sempat. Iya, sempat. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Atau mau join silakan, gabung aja nggak apa-apa. Iya. Ya, kita baru saja memulai memang acara bincang-bincang setiap malam minggu kita ini. Tentu saja kami punya ini mungkin masih terbatas yang menonton secara live, tidak apa-apa. Kami juga ucapkan terima kasih kepada yang sudah melakukan
Bentar, ini saya agak sulit membuka ini, tidak tahu kenapa ini tiba-tiba hang lagi komputernya ini. Paling banyaknya yang komentar itu. Paling tidak sudah ada 17 yang melakukan like maupun love. Saya baca dulu yang love ya. Yang love, terima kasih kepada Muhammad Renaldo dan Rahmat Ramadan. Ini angkatan matematika angkatan 2007, sekarang sudah bekerja di Ombudsman kalau saya tidak salah ini beliau. Juga yang melakukan like, terima kasih kepada Jumadil Langi, ya, kemudian Fadli Aldesi. Itu dari Aceh Pak, dari Aceh. Oh, Irma Yadani, kemudian Alita Maria Goretti, ada Rahmat Ramadan, ada Ririn Sofyan, ada Arlisa, ada Ega, kemudian, sebentar kok ini, ada Yurnia Lestari, ada Ami, kemudian ada Tam Atta, ada Robertus, ada Boma. Ternyata Boma sudah melakukan love terhadap pacar kita. Kenapa nggak gabung ya, Bom? Halo, selamat malam, Boma. Boma ini menetap di Bombana sekarang, ya. Silakan. Jadi Boma ini adalah nggak gabung dia ya? Tidak. Ayo gabung, Bom, ikutlah. Ayo nimbrong. Ini ketua BEM kami waktu kepengurusan di satu periode di FMIPA waktu itu, kepala sukunya ini. Ya, kemudian ada Santi, ada Hamrida, Aris Badara. Terima kasih sudah melakukan Bombana terhadap video ataupun live kami malam ini. Ini ada pertanyaan dari Tam Atta. Ya, mau tanya ini Pak Bos. Dulu kan Pak Bos ini jurusan kuliahnya ambil jurusan kimia MIPA. Kok bisa menyusup ke dunia pembiayaan? Apakah dulu awalnya pernah ikut kursus atau pelatihan atau gimana? Halo Om. Ya, mungkin agak bermasalah di jaringan, tidak apa. Intinya sudah ada pertanyaan dari dari Tam Atta. Kita sambil menunggu lagi sambungan ke Om Samrul. Oke, iya, udah tersambung. Iya, gimana. Ada pertanyaan dari Tam Atta. Gimana Pak? Pertanyaannya adalah kenapa bisa dulu kan Pak Bos ini jurusan kuliahnya ambil jurusan kimia di MIPA. Betul. Kok bisa menyusup ke dunia pembiayaan? Apakah awalnya pernah ikut kursus atau pelatihan atau gimana? Sebenarnya gini Pak Tamrin aja ya saya panggil ya, Pak Tamrin. Sebenarnya gini, saya awalnya tadi saya cerita flashback-nya. Awalnya sebenarnya berangkat dari kekecewaan di sistem. Ya, tidak menyebut organisasi lain. Ya, siap. Sorry. Satu perusahaan begitu ya. Satu perusahaan, sorry. Berangkat dari situ, di satu perusahaan itu saya enggak lolos, makanya saya berpikir mungkin nasib saya bukan di sini untuk yang berhubungan dengan yang dengan background-nya saya. Saya coba untuk ke dunia lain. Nah, itu. Nah, awalnya saya cuma coba-coba. Dan itu pun kebetulan ada informasi dari Pak Amir yang alumni kimia juga, seangkatan dengan saya, karena dia duluan yang masuk di perusahaan Nusantara Surya Sakti. Jadi saya coba-coba juga itu melamar, dan memang ya kebetulan ya daripada saya nganggur, yang penting cari dulu pekerjaan. Nah, sebenarnya dari awalnya saya itu nggak ada sama sekali basic yang namanya orang marketing, jadi analis, jadi seorang analis itu tidak ada basic. Tapi saya punya prinsip. Nah, ini yang harus dicatat teman-teman. Saya punya prinsip. Apapun dunia itu, ketika saya sudah memasukinya, saya wajib mengetahui apa isi di dalamnya. Itu. Dan saya tidak akan belajar setengah-setengah. Jadi saya belajarnya satu ke senior saya. Kedua, saya coba buka yang namanya coba cek, kan sekarang coba cek misalnya ini kenapa dia berhasil seperti ini jadi seorang analis, kenapa dia berhasil seperti ini. Jadi pertanyaan itu selalu muncul di dalam hati, kenapa dia berhasil, kenapa saya nggak bisa, padahal sebenarnya kita sama seperti itu. Jadi awalnya memang tidak ada
Tapi karena satu, saya punya prinsip bahwa apapun dunia yang saya sudah jalani wajib saya tahu, dan komitmen terhadap apa yang saya ucapkan itu, apa yang saya cita-citakan itu, dan plus disiplin juga. Dan jangan lupa libatkan yang namanya ya pencipta kita itu. Pencipta kita Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu yang harus teman tahu, bahwa orang yang selalu berpikir saya ini sarjana ini kok masa saya harus ke sana. Nah, teman-teman semua perlu ketahui bahwa pada saat kita kuliah, pada saat kita menimba ilmu, pada saat kita pelajari sesuatu, itu banyak hal sebenarnya di dunia kampus itu. Contohnya saya dengan Pak Talis itu ikut badan eksekutif, itu kan kira-kira pernah mencalonkan diri ketua HMJ tapi tidak terpilih, akhirnya lari ke badan eksekutif. Nah, dari eksekutifnya itu kita jadi dewan pengarah, kita berusaha gimana belajar yang namanya mengelola organisasi itu. Mengelola organisasi itu akhirnya apa? Kita berani berbicara tampil di depan, menyampaikan apa visi misinya kita, ide-idenya kita apa. Akhirnya dari situ dasarnya saya berpikir, lah kalau misalnya di suatu perusahaan A tidak bisa lolos, berarti harus mengambil jalan yang lain. Jadi itu yang teman-teman harus bisa ambil pelajarannya. Jangan nanti pokoknya saya orang kimia, saya orang ini, pekerjaan saya wajib di situ. Itu namanya kita akan menunggu sampai kapanpun, itu tidak akan ini. Tapi istilah saya, kalau ada kesempatan kenapa saya tidak ambil? Itu. Kenapa saya tidak ambil? Nah, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali kok. Tapi pada saat kita menginginkan sesuatu, bahwa saya orang kimia mau kerja di situ, kan bisa saja pada saat saya kerja di sini, itu bisa saja saya melamar, bisa saja mungkin saya tes apa segala macam. Tapi lagi-lagi kalau bukan nasib, kita harus selalu percaya kepada pencipta kita. Kalau bukan rezeki dan nasibnya kita di situ, tidak akan pernah yang namanya kita lolos di situ. Hanya perlu yang kita pelajari adalah ketika kita misalnya poin itu tidak bisa kita ambil, maka poin yang lain yang harus kita ambil seperti itu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan ketika diberikan tawaran kepada kita, karena kesempatan itu cuma sekali datang. Iya, terima kasih ya, terima kasih sekali Pak Samrot atas mirsia. Yang perlu kita catat juga bahwa yang kita alami selama 4 atau 5 tahun di bangku kuliah kan, salah satunya itu kalau boleh kita sering sebut sebagai problem solving, ya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, di dunia perusahaan, di dunia kerja itu kan paling tidak nanti itu juga yang dilakukan. Ya, mengenai peminatan dan sebagainya, saya kira sudah sangat, Indonesia ini sudah sangat banyak sekali contoh, katanya kuliah di ini, kerjanya di ini, itu jadi bukan lagi menjadi persoalan, bukan lagi menjadi suatu patokan untuk kita mau berkarir di bidang apa saja, ya. Intinya tadi Om Samro bilang kalau ada kesempatan, tiba-tiba ada tawaran, kalau itu memang dianggap ini, ya sudah, sambut baik saja. Ternyata mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengekstinsikan kita di dunia ini, ya. Supaya kita tetap eksis dan terus yang pada dasarnya dapur terus mengepul. Begitu kan? Asik, itu yang paling penting, ngepul. Dapur tetap ngepul. Dan hitung-hitung sampai dari 2008 saya di perusahaan swasta sampai sejauh ini sudah 3 perusahaan, ya. Esta, terus Simpatik, NSS, Finansia sudah 4, ya. Itu alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Yang penting intinya sih satu, kebanyakan orang Pak Talis, kebanyakan orang kalau kita melihat orang itu sukses di atas, kita tidak pernah melihat flashback ke belakangnya. Apa yang harus dia lakukan? Kita cuma melihat, oh enak kok dia sudah jadi area, enak kok dia sudah jadi regional, enak kok sudah jadi manajer. Padahal kita tidak pernah tahu berapa banyak mata panah yang menempel di belakangnya sehingga bisa sampai ke posisi itu. Berapa banyak air mata, berapa banyak darah yang harus dikeluarkan supaya sampai segitu, sampai di posisi itu. Nah, itu yang kadang-kadang selalu saya bilang, hidup ini bukan kayak mie instan, sekali seduh langsung dimakan. Tidak. Tapi tetap harus berpikir bahwa mie instan itu kalau tidak ada proses sebelumnya itu tidak akan bisa jadi. Kalau cuman ya mie instan seperti itu. Jadi tetap harus kita lihat prosesnya pada saat pemanasan air panas, pada saat kita buka pembungkus mie ininya. Nah,
mie instannya itu kan semua proses. Jadi harus tahu bahwa kita dalam hidup ini harus dengan proses. Tapi kadang-kadang yang sering membuat kita lupa dengan proses itu adalah ketika kita sudah berproses, orang tidak pernah konsisten dan tidak mau komit dengan apa yang sudah dia rencanakan. Nah itu akhirnya apa? Ujung-ujungnya buyar semua pada saat memang jalannya agak bagus pada saat oh ya saya konsisten komitmen jalan semua prosesnya nikmati. Ada yang bilang ayo nikmati prosesnya yang terjadi semua. Tapi satu sudah konsisten sudah komitmen tapi tidak disiplin. Itu yang sebenarnya yang membuat orang gagal. Karena apa? Karena disiplin itu adalah faktor utama yang membuat orang sukses. Karena kalau misalnya kita cuma nanya, oh ya Pak saya komitmen, oh ya Pak saya konsisten, oh ya Pak saya jalani prosesnya, tapi kecil-kecil aja misalnya kayak meeting Zoom seperti ini. Orang dibilang jam 8, nanti gabungnya 8.01, 8.02. Nah, mana ada orang sukses seperti itu. Jadi teman-teman harus pembelajaran seperti itu yang harus kita ambil. Dan memang waktu harus tetap dan kebiasaan yang sering saya lakukan adalah melihat standar-standar waktu yang misalnya diberikan oleh misalnya saya mau meeting jam berapa yang saya susun waktu meetingnya jam berapa itu memang harus komitmen bahwa saya harus jalankan di waktu itu. Dan saya tidak akan pernah yang namanya mendungu orang untuk melakukan meeting, untuk melakukan pertemuan. Pokoknya saya jalan. Kalau memang dia terlambat berarti dia yang tidak konsisten atau komitmen dengan apa yang diucapkan. Jadi teman-teman semua sukses itu tidak ada yang instan. Jangan pikirkan kayak mie instan yang disuruh langsung kita makan. Tapi semua butuh proses perjuangan yang besar buat kita semua untuk menuju ke sini. Jangan hanya lihat kulit luarnya. Oh asik ya, oh enak ya jadi manajer sekarang. Tapi dia nggak tahu di belakang kita itu seperti apa. Berapa puluh ribu anak panah yang sudah menempel di belakang kita. Iya, luar biasa. Berapa puluh ribu anak panah, berapa banyak darah yang menetes, air mata yang tercurah. Gitu. Belum masa-masa sulit LDR dan lain sebagainya itu ya. Asik, itu semua sudah lika-liku kehidupan itu, tambahan itu. Luar biasa. Nanti kita bisa sharing-sharing khusus masalah itu. Tapi mamanya mudah-mudahan tidak terganggu dengan kita Entah. Ini kan bebas. Maksudnya dalam artian batasan-batasan itu ada. Siap. Yang jelas kalau misalnya ada sesi kedua nanti saya akan siapkan sekedar sharing apa. Maksudnya tips intriknya gimana menghadapi HRD yang akan menginterview kita, terus bagaimana caranya kita merespon kalau misalnya masalahnya seperti apa, terus bagaimana caranya kita mengelola cabang supaya jadi cabang yang bagus, bagaimana caranya supaya jadi seorang pemimpin yang sukses. Ingat pemimpin sukses itu bukan hanya capai target, bukan hanya melampaui target, tidak. Tapi di bawahmu itu berapa banyak yang kau hasilkan jadi seorang pemimpin yang mengganti kau, mengganti kita. Nah itu yang harus jadi dasarnya kita. Jadi jangan oh saya sudah capai target, udah sukses kok, udah. Tapi kalau belum ada di bawahmu yang sama dengan Anda itu belum sukses. Karena ini pengalaman hidup dan memang nyata terjadi. Dan itu yang mahal ya pengalaman hidup kita. Dan ini terjadi di saya dan sekitar sedikit share aja beberapa memang saya waktu di Batam selama 3 tahun itu ada beberapa dari CMO saya upgrade jadi SPP, terus jadi SPP saya upgrade jadi Kapos, dari Kapos saya upgrade jadi BM. Jadi itu pun pengganti saya di Batam itu adalah Kapos saya waktu saya jadi seorang branch manager. Jadi jangan hanya berpikir bahwa ketika saya sudah sukses melaksanakan ini, tapi kalau belum ada orang sama sekali yang Anda bentuk untuk sukses dan bisa menyerupai dengan Anda, maka itu belum dikatakan sukses. Seperti itu Pak Thalis. Luar biasa sekali ya. Ini ada ucapan terima kasih atas jawabannya. Moga bisa jadi inspirasi saya dan teman-teman yang lain. Sukses selalu buat Pak Samrul. Amin. Terima kasih Bung Atta sudah memberi komentar ke kita dan sudah memberikan beberapa hal yang boleh dibagikan. Nah, kami sudah 50 masuk ke menit 58, 22 menit lagi acara kami ini kan berakhir. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Tadi Pak Samrul ternyata memberikan peluang. Kalau misalnya ada kesempatannya untuk berdiskusi, Pak Samrul menyiapkan waktunya. Terima kasih Om untuk waktunya ya. Jadi acara kita ini juga ini ditonton oleh kita ini
acara yang saya buat ini Om, ini dalam rangka KKN tematik Universitas Nurul, di mana saya kebetulan sebagai ketua pelaksana salah satunya, di mana di salah satu event kita atau di salah satu skenario kita adalah berbagi inspirasi melalui para profesional. Wah sih. Dan KKN ini kan tidak lama lagi akan lulus dari kuliah, kemudian mencari kerja dan lain sebagainya. Iya betul. Otomatis tips-tips yang diberikan oleh senior-senior ini akan menjadi inspirasi yang bagus untuk adik-adik kita yang mau tentu saja yang mau juga untuk berbagi bersama kita. Ya, adik-adik mahasiswa yang sudah tingkat akhir sekarang, ya sebentar lagi Anda akan lulus walaupun suasana COVID ini, tetapi intinya bahwa setelah Anda lulus itu tugas utama Anda adalah sedikit membalas kebaikan orang tua kita yang selama ini. Mudah-mudahan Tuhan berkati sehingga segala sesuatu yang direncanakan boleh terjadi, dan tentu saja bisa mengikuti senior-senior. Salah satunya senior kita, Om Samrul ini sudah menapaki karir kurang lebih, kalau 2008 berarti hampir 12 tahun. 12 tahun ini menapaki karir sebagai seorang, dan terakhir menduduki jabatan area manager. Untuk 12 tahun saya kira sebuah prestasi yang patut mendapat apresiasi dari kami ya. Di 12 tahun berkarir sudah bisa menjadi area manager dengan tadi tidak salah membawahi 10 kantor. Iya, 10 cabang. 10 cabang, dan akan ada cabang-cabang lain yang akan terus dibuka. Sukses buat Pak Samrul. Saya ini sudah pukul 21 tepat, tapi saya mau extend waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk memberikan kesempatan akhir Om Samrul untuk memberikan closing statement atau inspirasi baru bagi yang menonton, ataupun ya kapan kami tidak bisa memastikan kapan Anda menonton video kami ini, tetap terekam di Facebook. Jadi Pak, kapanpun Anda menonton mudah-mudahan terinspirasi ya. Silakan Om Samrul. Oke, terima kasih. Biasanya sebelum saya closing, biasanya saya ucapkan semangat pagi. Itu merupakan merupakan yel-yel saya, walaupun malam tetap saya sampaikan semangat pagi. Nah, sebenarnya kalau dibilang closing enggak sih, gini, saya dalam menapaki karir itu memang banyak hal yang saya temui, banyak hal yang saya jalani, banyak hal yang saya pelajari. Tapi satu, teman-teman yang mungkin berada di masa-masa akhir studi, dari sekarang tentukan pilihanmu, mau berkarir di dunia swasta atau berkarir di dunia negeri ya Pak Thalis ya. Nah itu tentukan pilihanmu dari sekarang. Kalau Anda belum menentukan pilihan, maka otomatis pada saat Anda selesai itu akan terjadi yang namanya kebingungan. Nah, justru orang bingung itu akan menghalalkan yang akan menembak kiri kanan. Tapi pada saat kita sudah menentukan titiknya bahwa kita akan ke sini dan itu yang harus saya jalani, maka teman-teman harus bisa mengupgrade diri sendiri. Dan jangan lupa teman-teman semua, moto yang selalu saya pegang adalah setiap hari saya adalah pemenang. Setiap hari saya adalah pemenang. Setiap saat saya selalu menang. Dan saya adalah orang-orang yang terbaik. Dan saya terbaik di antara segala-galanya. Dan yang terakhir itu, saya tidak pernah yang namanya tidak melibatkan yang namanya Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang jalan satu-satunya. Apapun nanti prestasi kita, apapun kesuksesan kita, tetap yang melibatkan namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu segala-galanya. Karena satu yang teman-teman harus ketahui bahwa di dunia kerja itu tak seindah yang Anda bayangkan. Itu banyak hal yang memang harus betul-betul membutuhkan kesiapan kita. Dan yang sering saya sampaikan ke tim saya adalah jaga integritas dan jangan proud. Itu adalah yang selalu saya sampaikan. Ketika kita sudah melanggar yang namanya integritas, maka perusahaan manapun itu tidak akan pernah melirik Anda. Makanya jadikanlah diri Anda mahal dengan mengupgrade diri sendiri. Jadikan diri Anda mahal dengan tidak membatasi pergaulan atau komunikasi Anda ke setiap orang. Mau level bawah, level atas, level sedang, itu semua sama. Kita sama-sama belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu akan dibawa-bawa selama hayat masih di kandung badan. Nah itu, pelajari, upgrade diri sendiri. Jangan parno dengan hal-hal yang baru. Jangan parno dengan hal-hal baru.
usahakan hal-hal baru itu kita dapat ketahui dan kita bisa tanamkan ke diri kita. Kalau cocok, ambil. Kalau tidak cocok, silakan dibuang. Itu saja Pak Talis. Kalau misalnya teman-teman mau, misalnya, oh ya Pak, saya pengen nanti diskus lebih lanjut tentang gimana tips and triknya, oke silakan. Karena hari ini judulnya kita adalah tanya saya apa? Apa saja. Tanya saya apa saja. Nah itu, tapi nanti kedepannya saya akan berikan yang beberapa slide terkait tips and triknya kayak gimana, supaya kita sama-sama belajar. Jadi kita persiapan untuk bisa menuju yang namanya dunia kerja. Karena jujur teman-teman semua yang sudah di semester akhir sudah mulai berpikir, nanti saya mau kemana gitu. Jawab pertanyaan itu dalam diri sekarang. Karena kalau tidak Anda jawab, maka Anda akan mengalami kebingungan. Kebingungan nanti pada saat Anda sudah selesai. Tapi pada saat Anda sudah memegang angka 1, bukan 0 ya, bukan 0 ya, Anda sudah bisa menetapkan bahwa ini yang harus saya ambil dan ini yang harus saya pelajari. Dan di sini tempatnya saya bertanya yang cocok. Nah itu dia. Jadi ya tidak menutup kemungkinan nanti Pak Talis undang saya kayak gimana. Siap. Saya siap selalu untuk sharing ke teman-teman. Karena berbagi itu sangat indah. Berbagi ilmu itu sangat baik dan sangat sangat bernilai baik buat kita semua. Seperti itu Pak Talis. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Om Samrul ya. Jadi saya tidak menyimpulkan apa karena Om Samrul sudah sangat luar biasa dalam mengantar kita dan diakhiri dengan konklusi yang sangat luar biasa. Terima kasih Om Samrul, dan akhirnya saya Natalis Francis sekarang berada di Kendari. Om Samrul juga kebetulan berada di Kendari ini. Terima kasih Anda sudah menonton kami dan selamat malam, sampai ketemu lagi di acara Bincang Santai selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Terima kasih. Ya.